Tada! Wah! Hewo, kali ini Mia mau ngelis 10 anime magic dengan karakter utama yang tidak terkalahkan. Nah, apa aja animenya? Yuk langsung aja kita ke listnya. Anime yang ke-10 adalah Merc Storia Mukiryoku no Shounen Tobi no Naka Shoujo. Anime ini berlatar di dunia di mana manusia dan monster hidup berdampingan. Tapi sebenarnya semua monster itu udah terbiasa buat selalu nyerang manusia. Sampai pada suatu saat muncullah orang-orang yang disebut penyembuh, yaitu orang-orang yang bisa menjinakkan monster dan menyembuhkan hatinya. Jadi monsternya jadi jinak dan gak galak lagi nyol. Nah terus cerita ini berpusat pada seorang anak laki-laki bernama Yu yang punya kekuatan sihir penyembuh. Suatu hari, si Yu ini tuh dapat hadiah botol berisi air dari ayahnya. Awalnya dia pikir tuh gak ada yang istimewa dari botol itu, tapi ternyata tiba-tiba muncul seorang gadis dari dalam botol itu. Dan anehnya, ternyata gadis yang bernama Merch itu telah kehilangan ingatannya. Akhirnya si Yu ini tuh berniat buat berpetualang dan ngebantuin Merch buat ngembaliin ingatannya. Wah, gimana ya keseruan petualangan mereka berdua? Anime yang ke-9 adalah Watani Tian Shengqi. Tonghua ini bercerita tentang seorang mahasiswa bernama Chang Tian yang sangat tertarik dengan literatur, sejarah, dan ramalan-ramalan Cinanya. Nah, suatu hari si Chang Tian ini tuh pergi ke sebuah toko buku literatur Cina yang ada di dekat rumahnya dan mengalami kejadian aneh di toko itu. Saking paniknya, Chang Tian tuh kabur sambil ngebawa buku yang lagi dia lihat-lihat di toko tadi. Dan ternyata di tengah jalan dia tuh malah ketemu sama temennya yang suka ngebully dan malakin orangnya. Aduh, apes banget ya si Chang Tian ini. Nah, terus si Chang Tian ini tuh malah ngebikin temennya itu marah. Dan akhirnya dia jadi dihajar habis-habisan sampai hampir matinya. Tapi gak disangka, tiba-tiba dia tuh diselamatin dan dilindungi sama sebuah artefak kuno yang super kuat. Gimana ya nasib Chang Tian yang selanjutnya? Anime yang ke-8 adalah Junketsu no Maria. Nah, anime ini bercerita tentang seorang penyihir bernama Maria yang gak suka dengan peperangannya. Jadi, dia tuh selalu munculin monster-monster buat ngegagalin perang gitu. Si Maria ini juga suka nolongin orang-orang yang sakit dan butuh pertolongan loh. Walaupun sebenarnya dia tuh sering ditolak sama masyarakat dan dianggap sesat karena dia adalah seorang penyihir. Tapi karena kekuatan Maria yang overpower dan bisa munculin monster, naga, bahkan golem, si Maria ini suatu hari dapat teguran dari surga dan akan dibunuh oleh malaikat Mikael. Gimana ya selanjutnya? Apakah Maria bisa selamat? Anime yang ke-7 adalah Tales of Zestiria. Oke, kalau anime yang satu ini diadaptasi dari game yang cukup populernya. Bercerita tentang dunia di mana manusia hidup bersama dengan roh spiritual yang disebut Seraph. Jadi pada zaman dulu kala tuh manusia dan Seraph hidup berdampingan dan manusia memuja Seraph sebagai dewa-dewi mereka. Sebagai gantinya, Seraph kasih kedamaian dan kekayaan alam ke manusia. Nah, tapi karena zaman udah makin maju dan berkembang, makin lama tuh makin sedikit manusia yang tergantung sama Seraph. Bahkan kepercayaan akan Seraph tuh udah mulai hilang dan dilupakannya. Terus ternyata ada seorang pemuda bernama Sore yang punya kemampuan untuk melihat Seraph dan ditakdirkan untuk menjadi shepherd atau penyelamat dunia. Lalu akankah Sore bisa memenuhi takdirnya? Anime yang ke-6 adalah Radiant. Anime ini diadaptasi dari komik Perancis yang cukup populer karena ceritanya yang menarik dan mind-blowing bangetnya. Bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Seth yang merupakan seorang penyihir pemula yang masih berlatih. Si Seth ini punya ambisi dan cita-cita untuk bisa mengalahkan Nemesis, yaitu monster-monster yang turun dari langit dan menyerang manusianya. Terus, suatu hari kota yang ditinggali Seth ini tuh diserang Nemesis dan Seth berusaha buat nyelamatin mereka. Tapi karena orang-orang normal itu benci penyihir, mereka tuh tetap menganggap penyihir itu sebagai manusia terkutuk yang gak baik. Akhirnya, Seth memutuskan untuk mencari Radiant yang merupakan sarang Nemesis dan mengalahkan semua Nemesis, supaya manusia dan penyihir bisa hidup berdampingan dengan damai. Anime yang kelima adalah Log Horizon. Anime yang satu ini bercerita tentang Shiroe, seorang mahasiswa yang punya hobi main game MMORPG. Nah, suatu hari si Shiroe ini tuh mainin game populer kesukaannya yang habis dapat pembaruan. Tapi ternyata setelah pembaruan game itu, dia dan player-player lain yang udah masuk ke dalam game itu malah nggak bisa log out. Yang artinya mereka semua tuh kejebak di dalam game itunya. Wah, kok dia jadi keinget Sao ya? Tapi yang bikin beda di sini adalah si Shiroe ini tuh bukan pengguna pedang, tapi pengguna sihir. Nah, gimana ya keseruan petualangan Shiroe?
Skoy, dikepoin aja ya animenya. Anime yang keempat adalah Shincho Yusa. Anime ini berlatar di suatu dunia paralel. Ada seorang dewi bernama Listarte yang ditugaskan untuk menyelamatkan sebuah dunia dengan level S yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Nah, karena ini adalah misi yang sulit, akhirnya Listarte memilih untuk memanggil seorang pahlawan yang memiliki kemampuan tinggi di atas rata-rata bernama Ryukyuin Seiya-nya. Tapi parahnya, si Seiya ini tuh adalah seorang pahlawan yang punya tingkat waspada melebihi manusia normal. Karena hal itu, si Listarte harus pasrah buat ngadepin semua tingkah konyol si Seiya ini. Apakah Seiya akan berhasil menyelamatkan dunia itu? Anime yang ketiga adalah Youjo Senki. Nah, anime isekai yang satu ini tuh keren banget loh, soalnya MC-nya tuh cewek loli barbar yang super sadis dan overpowernya. Bercerita tentang seorang salaryman yang tewas dibunuh sama bawahan yang baru aja dia pecat. Dan terus dia tuh bereinkarnasi jadi seorang anak kecil bernama Tanya Dekurachev di sebuah dunia yang dilanda perang-perangan yang gak ada habisnya. Nah, terus si Tanya ini tuh diangkat sebagai pemimpin pasukan penyihir yang harus menangkal semua serangan dari musuh. Karena di kehidupannya yang dulu dia adalah seorang pekerja yang ulet dan selalu menomorsatukan pekerjaan, si Tanya ini pun dijuluki sebagai iblis karena semua perintah komando dan skillnya yang ngebikin semua musuh jadi lari ketakutannya. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutan kisahnya? Yeay, anime yang kedua adalah Full Metal Alchemist Brotherhood. Anime ini bercerita tentang Edward dan Alphonse, adiknya yang kehilangan anggota tubuhnya karena sebuah insiden pembangkitan tabu. Jadi dulu Edward dan Alphonse itu hidup bahagia, tapi karena papanya adalah seorang alkemis yang sering berpergian dan jarang pulang, ibunya Edward dan Alphonse pun meninggal karena sakit. Dengan bakat alkemis dari ayahnya, si Edward dan Alphonse pun mencoba untuk membangkitkan ibunya dari kematian, karena mereka nggak bisa menerima kematian ibunya itu. Sayangnya, karena hal itu tabu dan melanggar hukum alam, akhirnya tubuh Alphonse diambil sebagai ganti perbuatan merekanya. Terus, Edward mengorbankan satu tangannya untuk mengunci jiwa adiknya ke dalam tubuh Sirah. Akhirnya, Edward pun memulai perjalanannya untuk mengembalikan tubuh adiknya. Lalu, akankah Edward berhasil? Yos, anime yang nomor satu adalah Tensura. Bercerita tentang seorang pria berusia 37 tahun bernama Satoru Mikami. Nah, suatu hari si Satoru ini tuh meninggal karena menyelamatkan juniornya dari tikaman orang yang gak dikenalnya. Terus ternyata si Satoru ini tuh malah berinkarnasi jadi sebuah slime unyu bernama Rimuru dengan masih memiliki semua ingatan dan pengetahuan dari kehidupan lamanya. Nah, akhirnya tanpa disengaja si Rimuru ini tuh malah ketemu sama seorang naga bernama Veldora yang udah lama disegel. Wah, gimana ya kelanjutan nasibnya Rimuru?